ini salah satu kritikan gue terhadap Sintayong, bukan permainan not bad, tapi pilih pemain. Kalau ada pelatih yang dipecat pegang Tottenham Hotspur, itu tercoreng banget CV lu. Tapi seorang Jordi Amat melakukan itu nggak layak lah. Feeling gue sih dia akan bangun kerajaan baru seperti yang dia lakukan di City. Untuk level Asia terlalu jelek kualitas pemain Liga 1. Mungkin dia ngangkat image klub lu, iya. Branding iya. Tapi kalau dari sisi teknis ya nggak banget lah. Ya, kita jumpa lagi dalam Jasaye dalam situasi yang agak muram karena Indonesia baru saja kalah melawan Jepang. Gue terus terang nggak nonton tadi Coach karena ada tamu. Gimana permainannya? Gue harus nonton karena ada sponsor. Karena lo siaran. orang kalau mata duit. Baju kita kok sama ya warnanya. Tapi gue pakai Sriwijaya FC bro. Karena hari ini gue dengar Sriwijaya lagi meeting ya untuk mengganti manajemen yang baru. Ya, dan kemungkinan bertahan di Liga 2. Saya juga bilang, saya berkomunikasi dengan fans-fans para tifosi di sana. Tahun depan kita usahakan lagi baru Liga 1. Ya, oke. Jadi gini, kalau sebelum match dimulai, Jepang itu jauh di atas kita. Ya, terus juara Asia, selalu ikut Piala Dunia, dan pemainnya main di Eropa semua. Ketemu kita yang sudah 17 tahun kalau nggak salah nggak ikut Piala Asia, atau udah lama lah. Baru ikut lagi dengan beberapa pemain yang belum kompak, ketemu mereka. Dan yang bikin gue kesel apa? Kan gue selalu bilang, karena kualitas pemain kita ya so-so aja, jadi kesalahan itu pasti terjadi. Dan beneran, waktu. Dan beneran 3 menit pertama. Dan ini yang bikin gue gedek, seorang Jordi Amat, 31 tahun, berpengalaman, sebagai kapten bikin kesalahan yang sama sekali nggak perlu. Apa? Kotak penalti, pemain Jepang dirangkul ditarik. Di samping kotak penalti, bukan di samping. Pada belakang ada banyak pemain kita. Yang belum tentu bahaya juga ya? Belum tentu, dan nggak bahaya sama sekali. I mean, lu sebagai defender lu tahu dong, kalau di kotak lu tempel doang, tangan lu jangan main. Iya dong, sekarang kan ada VAR. Ya. Dan beneran, pertama nggak dikasih sama wasit, udah berjalan, terus ditelepon beneran loh, menit ketiga udah jebol gara-gara penalti itu. Kan bikin mental ngedrop kan. Ngedrop langsung. Babak pertama peluang besar untuk Jepang 0. Memang mereka pegang bola. Tapi Jepang juga nggak bagus-bagus amat, nggak bagus sama sekali kalau gue bilang. Makanya gue kita jebol 1 di gawang Jepang, Vietnam bisa cetak 2 gol, Irak bisa cetak 2 gol. Karena memang pegang bolanya oke, tapi berapa pemain sosok stylish dan kombinasi beberapa bagus, cuman nggak bahaya. Babak pertama kita dapat 1 peluang kalau nggak salah, Marcelino atau ya 1,5 kali peluang, bukan peluang besar juga. Cuman kita kesulitan lagi untuk pegang bola. 1. Di babak kedua, di babak kedua itu sudah agak menurun. Mereka tampil lebih agresif. Peluang mereka lebih banyak, jelas. Jepang. Tapi ya bukan peluang besar juga. Setengah peluang juga. Dan defense kita cukup bagus lah, sampai kejadian gol kedua itu juga sebenarnya nggak perlu. Itu crossing bener-bener. Iya. Kebetulan pemain Jepang nggak ada, yang ada di tiang kedua. Gol ketiga gol bunuh diri. Jadi dari 3 gol, 1 penalti, 1 gol bunuh diri. Penaltinya penalti yang nggak perlu lagi ya? Penalti yang nggak perlu sama sekali gitu. Kalau yang melakukan penalti itu Witan atau Arhan, gue masih ini anak muda, pengalaman belum banyak. Tapi seorang Jordi Amat melakukan itu nggak layak lah. Dan Jordi Amat itu berkali-kali bikin kesalahan. Dia itu berada dalam posisi yang penting. Kalau dia salah passing atau kehilangan bola, kan langsung kena counter. Dan tadi juga kena counter gara-gara passingnya dia ketutup. Ini salah satu kritikan gue terhadap Sintayong, bukan
permainan not bad. Tapi pilih pemain. Egy itu lawan Irak kalau bisa jadi starter, jelek mainnya. Tadi jadi starter lagi, jelek lagi. Gue nggak ngerti kenapa lu harus pasang Egy di kiri, Yakob di kanan. Justru Yakob yang bagus. Yakob itu lebih bagus di kanan. Witan untuk ketiga kalinya masuk sebagai subs. Ya, satu action bagus, satu doang. Sisanya jelek juga. I mean, lu punya Shane Patinama, nggak dimainin loh. Di Piala Asia ini zero main. Kalau gue jadi Shane Patinama, gue nggak usah datang lagi lah. Iya dong. Nggak dimain. Padahal sebelum-sebelumnya dia pernah main di mainnya bagus juga. Itu yang gue nggak paham. At least kasih dia jam bermain lah. Arhan nggak jelek tapi nggak bagus-bagus amat juga. Rizky Ridho 2 kali crossing ke Arhan, dua dari kiri ke kanan ya. Dua bolanya jauh. Bukan nyaris, bukan benar-benar jauh ke atas. Pemain Liga 1 ini kualitasnya jelek untuk level Asia ya. Untuk AFF mereka bisa, tapi untuk level Asia terlalu jelek kualitas pemain Liga 1. Bukan naturalisasi atau enggak, tapi pemain kualitas Liga 1. Mereka nggak bisa ngikutin. Cuman sekali lagi ini lawannya Jepang. Jadi secara overall not bad. Hanya kesalahan-kesalahan yang nggak penting ini nggak boleh dan lu harus create lebih banyak peluang. Jadi kalaupun kalah nggak segitunya it's okay, it's okay lah. Kalau kalah 2-0 it's okay. Kita masih bisa lolos kok. Tunggu match besok Oman sama Bahrain. Kalau Oman seri aja kita lolos. Kalau Bahrain kalah 3-0 kita juga lolos. Jadi masih ada peluang. Dua tim itu. Sebagai the best. Sebagai nomor 3 ya? Best nomor 3. Ya. Nih. Oke. Vietnam udah out karena kalah lagi. Bahrain sama Indonesia, Bahrain itu kita minus 3 ya? Ya, Bahrain itu 0 sekarang. Tapi Bahrain ketemu Jordan besok. Nah, Jordan masih bisa juara grup. Jadi kalau sana Bahrain ketinggalan Bahrain -1. Jadi kalau Bahrain kalah dengan 3 gol, ya, kita di atas Bahrain. Oman 1 poin. Kalau Oman kalah juga, Oman -1. Iya. Kalau Oman kalah lawan Arab kalau nggak salah atau Kyrgyzstan lupa gue. Thailand masuk ya, Bro? Kalau besok enggak, kalau Oman menang ya kemungkinan besar sih masuk. Ya masuk nomor betul. 3 terbaik lah ya. Thailand masuk. Tapi grup ini kan nggak sesusah grup kita. Iya. Iya kan? Jadi tergantung Bahrain sama Oman. At least kita masih pulang. Sebenarnya gue sangat sayangkan match tadi bahwa lu kalah lawan Jepang, udah calculated loss. Yes. Tapi terlalu kelihatan banget loh kalau kita ini masih butuh jam terbang. Pressure-nya bikin kesalahan-kesalahan yang nggak penting. Terus Hernando yang main cukup bagus, tapi 2 kali salah passing yang nggak boleh. Kesalahan-kesalahan kecil itu. Kalau satu pemain bikin 1 kesalahan, 1 aja dalam 90 menit. 10 pemain bikin 10 kesalahan. Kita mengalami 10 kesalahan. Nah ini kalau lu mau maju, hal kayak gini nggak boleh terjadi. Dan gue setuju apa yang Sintayong katakan, perbaikilah kualitas Liga 1. Dan dalam turnamen ini sangat kelihatan bahwa pemain naturalisasi levelnya di atas pemain Liga 1. Simple, you cannot deny that. Kalau kita ngerti bola, cara bermain, itu benar-benar kualitas mereka di atas pemain Liga 1. For sure itu. Gimana nasib Sintayong, Bro? Ya kalau gue bilang sih perpanjang. Gak ada alasan untuk gak perpanjang dia. Banyak pandit mengatakan harus dipecat. Atau dipertimbangkan. Gini, alasannya apa? Hanya karena kita gak lolos? Lihat lawan kita siapa dong? Dan lihat stok pemain kita juga siapa? Siapa? Sintayong itu tahun keempat, tapi kan 2 tahun dipotong COVID, nggak bisa apa-apa juga. Jadi sebenarnya waktu dia cuma sekitar 2 tahunan lah, yang benar-benar bisa mengelola semua pemain. Belum pemain luar, waktu kalau bukan FIFA kalender nggak bisa kita pakai juga. Ya dong.
Kecuali sekarang baru di bawah Erik Thohir baru diadaptasi. Dulu kan nggak diadaptasi. Jadi kalau ada atau AFF kan nggak bisa ikut semua. Nah kalau seandainya mereka bisa ikut semua, dan gue yakin progres itu kelihatan. Jadi kalau lu pecat Sintayong datengin pelatih baru, emang garansi apa? Kerjanya bisa sia-sia tuh. Mulai dari nol lagi ya. Mulai dari nol lagi. Mungkin Kalau pelatihnya lokal dia bilang ya gue nggak mau pakai naturalisasi, mau gimana? Iya kan? Jadi nggak ada alasan untuk pecat Sintayong. Lebih baik diperpanjang. For sure. Apapun hasilnya besok. Apapun hasilnya bukan masalah lolos nggak lolos, lihat progres itu yang kita lihat. Ya. Apalagi minimal kita kan di nyek-nyek ya, dianggap yang nggak punya peluang ya kan. Orang pelatih Vietnam aja menghina kita, pelatih Irak aja menghina kita. Ternyata kita bisa menang lawan Vietnam. Sama pandit-pandit, akhirnya pandit mengakui bahwa Indonesia ternyata bermain bagus. Justru Jepang yang harus hati-hati sama Indonesia. Sampai begitunya ya Sampai sebelumnya. begitu ya. Sebelum itu harga diri kita kan diinjek-injek. Nah sekarang kita buktikan. Akhirnya kita dipuji-puji. Bahkan Malaysia aja sirik sama kita. Malaysia juga daud ya. Iya. Jadi progres itu ada. Terakhir kita kalau ketemu Vietnam kan susah juga. Ya. Jangan bilang kita menang karena penalti. Beruntung. Lah, tapi permainnya kemarin lawan Vietnam tuh keren dong. Jauh lebih bagus. Mestinya bisa gol lebih banyak dong. Iya, betul. Emang kita nggak pernah nggak diuntungkan, kan sering juga dirugikan. Emang nggak boleh kita sekali-sekali diuntungkan. It's part of football. Sometimes lu diuntungkan, sometimes lu dirugikan. Jadi untuk gue nggak ngelihat alasan apa untuk menggantikan Sintayong. Walaupun Irak pun kita not bad ya, sampai akhirnya ada gol offside. Iya, yang udah jelas-jelas offside. Yang jelas-jelas offside. Terus gol ketiga juga beruntung, bola 50-50, Rizky Ridho turun, bolanya persis di depan kaki pemain Irak gitu. Nah, faktor luck-luck kecil itu yang Marcelino shooting kena mistar. Iya. Faktor luck-luck itu kita nggak dapet. Tidak berpihak ke kita. Tidak berpihak ke kita. Belum, kan ini masih proses. Jadi gue nggak ngeliat, benar-benar nggak lihat alasan untuk memecat Sintayong. Oke. Kita lihat aja ya, dan kita berdoa besok dalam pertandingan yang untuk tim-tim lain Indonesia masih bisa masuk ke 16 besar. Ya. Itu satu kemajuan besar dong ya kalau kita masuk 16 bisa lolos, besar. Ya. Oke Coach, kita berita kedua. Ini ada Real Madrid ya kemarin dalam game ya. Gue kaget, gue nonton separuh tuh Coach. 0-2 ya kan? Ya. Wah, gue bilang kalah nih. Ternyata bisa dibalik, tapi gol-golnya ya yang dilakukan Vini katanya banyak sekali yang kontroversi. Ya itu enggak. Yang pertama, gol pertama dari Madrid. Pelanggaran yang ringan, yang kena mukanya sangat ringan, dianulir. Oke, itu dari Mallorca. Terus penalti, pemain Almeria lompat dari belakang kena sininya. Oke lah, kasih penalti. Vini golnya itu jelas-jelas pakai lengan. Dan lengan itu bukan di sini. Kalau di sini masih diskutable lah. Apakah itu dianggap shoulder atau enggak. Itu benar-benar di bawah. Oke. Sama VAR sudah dicek. Wasit tetap mensahkan itu. Ya itu handball kan? Handball jelas. Gitu. Jelas handball. Yang lucu kan masih disahkan. Di akhir pertandingan bocor tuh dialog mereka ya, itu. Enggak, dikeluarkan. Dikeluarkan ya. Sama FA Spanyol ya, lu nilai sendiri aja. Ya, gini. Madrid itu kan gue selalu bilang tahun ini juara Madrid. Madrid nggak perlu hal-hal kayak begitu. Madrid nggak perlu bantuan wasit. Ini ya gue nggak tahu lah. Tapi apakah ini karena wasit yang lagi off day? Lagi apa, tapi itu jelas itu harusnya Madrid nggak menang kemarin. Ya mungkin seri, karena pemain Almeria pun bilang kita kayaknya nggak boleh menang di sini. Ada yang ngatur di atas. Ya gue nggak tahu lah, cuman itu jelas hands, dan gol ketiga Almeria itu nggak boleh dianulir itu harusnya. Tapi ya, kalau gue ngomong gitu dibilang, oh gue anti Madrid. Enggak. Madrid itu juara. Madrid itu juara musim ini. Jadi hal-hal kayak gini itu nggak perlu. Karena mereka lagi wangi lah. Kalau Barca kan lagi jelek. Ya. Kemarin juga kontroversi juga menang ya. Nggak gampang lah menangnya. Ya. Gampang. 2-0 lawan Betis. Habis itu golnya Isco 2-2. 2-2 sih keren golnya. Bener-bener keren 2-2. Ya kesulitan.
Padahal waktu unggul 2-0 pun Betis itu nyerang terus. Jadi terus apa namanya, akhirnya lewat counter, lewat 2 counter, si Ferran Torres kalau nggak salah dapat 2 gol, jadi ya they win the game. Tapi dengan cara kayak begitu, gue sih nggak yakin. Ntar gue cek dulu. Gue udah lupain gue nonton begitu banyak pertandingan. Kayak Arsenal. Oh, Felix sama Torres. Golnya Felix sih keren. 3-2. Terus dapat counter terakhir Torres menit 90. Jadi 4-2. Lawannya Betis di kandang Betis. Tapi Betis sekarang itu nggak secanggih 2-3 tahun yang lalu. Sekarang mereka juga berada di rank 7-8. Gitu. Jadi untuk gue Barcelona ya tetap PR-nya masih banyak. Dan karena Barcelona banyak cedera, itu benchnya anak muda semua. Bener-bener bocah semua. Lamine Yamal main keren. Musim ini yang jelek itu belakangnya. Araujo jelek sekali. Bahkan karena sudah miskin center back. Yang main center back siapa? Bocah umur 19 tahun. 16 tahun. Sebagai starter center back sama Araujo. Di kanan Koundé. Vital banget dong ya? Iya. Nah, kalau 16 tahun ya dia bikin kesalahan, apa yang bisa kita salahkan? Nggak mungkin kan? Tapi ya karena yang lain cedera semua. Bocah 16 tahun main sebagai center back. Dan itu muda semua. Oke, Coach, kita ke Manchester sekarang ya. Bahwa ini ada satu transfer yang cukup mengagetkan. Bayangin CFO dari City. Yang COO atau CFO? CFO. CFO. Chief Football Officer. Iya. Berpindah ke menjadi CEO-nya Manchester United. Sesuatu yang sulit untuk terjadi ya. Ya, tapi kan dia itu kan profesional. Dia itu sudah lama masuk. Kalau nggak salah bekas Barca juga. Barca juga ikut Terus di sana. dia sudah lama. Si Hanif itu pernah kerja sama dia waktu di sini. Jadi emang udah, ini orang Spanyol. Emang orang lama. Orang Spanyol. Orang Spanyol. Jadi benar-benar bangunnya dari nol, dari sales terus ke marketing sampai naik. Cuman dia pindah itu kan naik pangkat. Ya, jadi CEO. Ya, jadi CEO. Artinya powernya lebih besar. Di samping itu gajinya pasti lebih gede. Ya, tapi kan nggak gampang dong dari City ke United gitu. Ya nggak gampang. Bagaimana juga Pep gitu kan. Tapi bisa kan dalam arti begini. Kalau dia pindah, dia melihat sebuah proyek yang udah jelas. Di City, secanggih-canggihnya dia tetap di bawah Soriano sama Siki Begiristain. Iya kan? Iya. Dia tenggelam. Nah sekarang kalau dia mau cari nama juga, harus di klub besar. MU itu lebih besar dari sisi nama daripada dan buktinya City. kepindahan dia menjadi word of mouth ya, menjadi omongan orang ya. Ya iya. Karena di mana-mana pun bahwa MU berapa tahun terakhir terpuruk, tapi namanya kan nggak terpuruk. Ya. Namanya kan tetap besar. Nah, ini peluang dia untuk membuktikan bahwa bisa nggak loh keluar dari bayang-bayang Siki sama Soriano dan perform. Dan lu harus tunjukkan sekarang. Mau lu bikin kayak City terserah lu. Ya owner kan pengen tahu ya lu harus perform, sesimpel itu. Caranya gimana ya terserah lu. Budget kita segini. Nah, tapi ada gosip beredar juga bahwa dia mungkin salah satu aktor di belakang 115 financial breach. Dan dia mungkin menghindari itu ya. Mungkin. Tapi kalau seandainya dia punya ide-ide yang itu, yang bertanggung jawab tetap Soriano. Kan Soriano yang tanda tangan. Kan CEO yang bertanggung jawab, bukan dia. Dan dia juga tokoh di balik rekrutmen Haaland. Ya, itulah feeling gue ya. Dia itu punya peran besar, tapi nggak pernah kedengeran. Yang kedengeran cuma Pep, Begiristain, Soriano. Pep, Begiristain, Soriano. Dan gue wajar bilang, wah ini setengah dari City ini gue yang bangun. Tapi gue cuma terima gaji, kasarnya begitulah. Dan gue nggak pernah dapat kredit yang seharusnya gue dapatkan. Ya gue mau coba tantangan baru diincar sama City, sama MU. Terutama Redcliffe. Jadi Redcliffe ini udah kelihatan akan merubah
MU bukan hanya di facility ya, coach ya. Manajemen. Iya, manajemen. Dan itu penting. Justru manajemen itu yang bagus. Ya, itu yang dari dulu kita mulai dari Ole, Ya. Rangnick ya dan siapa lagi. Pemainnya bagus-bagus tapi nggak ada solidity. Ya. Ribut di ruang ganti. Ya, tidak disiplin. Ada pemain dibayar nggak mau main kan ngaco tuh. Dan Sancho ya. Dan pemain-pemain itu harus dibuang semua itu. Dia bikin aturan katanya 2 tahun nggak perform out. Ya, jadi itu barangkali yang dibutuhkan oleh MU ya. Artinya Rashford sama Sancho out ke depannya. Feeling gue. Sancho kan out. Udah dipinjamin. Ya di loan kan ntar bisa balik lagi. Cuman ya ini salah satu perubahan yang dibutuhkan oleh MU, bahwa masalah MU itu terlalu besar. Makanya gue selalu bilang, dan fans MU banyak yang marah sama gue. Sebenarnya legasinya Sir Alex itu apa sih selain trofi? Gak ada. Dia tinggalkan jeblok. Kalau Pep tinggalkan, filosofinya masih ada. Oke, mungkin agak menurun, tapi sempat juara Champions League juga. Kesalahan paling besar, saya bilang Sir Alex dikagumin, tapi juga yang menghancurkan dia juga tuh coach. Iya, karena penggantinya kan waktu itu kan rumornya Pep tuh. Dia pilih David Moyes gitu. Iya. Dan ya nggak dibimbing. Sebenarnya pelatih mediocre aja tuh. Filosofi MU itu kan nggak ada, semua ngandelin kekuatannya SAF. Otoritasnya, legasinya, pengaruh influence-nya dia. Influence-nya lah. Tapi pas dia pergi jeblok. Iya, kan celakanya kan dia tetap di situ tuh coach. Iya. Tetap di situ, tetap berperan, tetap influence. Itulah keputusan-keputusan berikutnya, rekrut pemain, pasti ada pengaruh dia tuh. Tapi dia nggak bisa ngangkat. Betul. Iya. Kenapa? Karena dunia udah berubah dong, bola udah berubah. Bola waktu dia berjaya itu dengan sekarang, beda dong, beda banget dong. Beda banget. Gaya bermainnya beda dong. Ya, dan manajemen pun berbeda. Industri sepak bola pun berbeda. Udah berbeda, ya. Semua berbeda. Cuman ya lu harus bisa ngikutin. Nah, dengan CEO kayak gini, ya gue rasa selalu udah nggak didengerin lagi. Itu yang kita bilang, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Ini kan bukan eranya Sir Alex lagi. Yang dulu dia pikir bagus, sekarang belum tentu. Jadi ya sama kayak Wenger lah. Wenger 5 tahun terakhir amburadul di Arsenal. Pemain-pemain yang dipilih bapuk semua. Dan itu udah dari kapan kan gue bilang ini jelek. Dan yang gue bilang jelek out semua. Intinya adalah ya ini masuk era baru dari sisi manajemen. Tapi dia nggak mungkin sendiri. Dia harus juga diberi kebebasan untuk tarik orang-orangnya sendiri, bikin tim sendiri, bikin tim di samping itu. Nah, terus lihat sinerginya bisa nggak dengan Ten Hag. Kalau nggak bisa ya Ten Hag ganti dengan pelatih yang dia cocok. Itu yang penting. Itu yang ditunggu orang ya. Ini jadi feeling gue sih dia akan bangun kerajaan baru seperti yang dia lakukan di City. Tarik Pep, tarik ini, tarik itu. Karena dia masuk duluan, bukan Pep Soriano atau Begiristain. Cuman ya kita lihat, nggak semua itu cocok kan. Jadi kalau lu sukses dalam sebuah klub, pindah belum tentu sukses itu. Environment kan nggak bisa dirubah serta-merta kan. Iya, betul. Sukses itu kan memerlukan lingkungan bro. Environment yang pas untuk mendukung itu. Gitu ya. Yang dianggap hebat tuh Pep ya. Di semua klub yang dia masuk, dia berprestasi. Walaupun dia nggak I think kita nggak bisa menilai seorang pelatih hanya dari trofi kan, dari filosofinya, dari pembelian, dari konsepnya, dari semua as a total package. Maka dari itu untuk gue kocak kalau seandainya kita nggak lolos di Piala Asia, Sintayong dipecat hanya murni karena hasil. Lu pikir pemain lu main di Liga Inggris semua apa? Lihat aja para haters itu, coba lihatlah kualitas pemain Liga 1 sama yang naturalisasi kayak apa. Jauh. Padahal naturalisasi itu juga bukan top players di liganya di Eropa dong ya. U21 Ivan Ender. Dokter U21. Strike U21. Jordi main di Malaysia. Sandy Walsh main, Shane Patinama main di Norway aja nggak dipakai. Kok level lu apa? Ketemu Jepang yang main di Liverpool, di Brighton, di Arsenal, di Monaco. Dan jadi pemain utama gitu.
kocak gitu sama haters itu. Tapi ya sudahlah, kembali lagi bahwa untuk membangun sebuah tim atau apa ya itu butuh proses. Yang penting sekarang fans MU itu harus sadar bahwa lu jangan berharap kembali lagi ke era Sir Alex. Itu udah lewat. Never come back. Nah, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. But you have to build. Jadi ekspektasi fans MU itu harus diturunkan. You have to build. Nah, sekarang buildnya seperti apa nggak tahu juga. Tapi anything can happen kan. 6 tahun terakhir kan memang City terlalu powerful ya, Coach. Iya. Terlalu powerful. Iya. Dan menang 5 dari 6 ya. Betul. Biasanya kan bergilir tuh. Iya. Dan sekarang apa namanya? Ya sekarang intinya lo harus beres-beres semua. Beres-beres pemain yang ego tinggi, yang deadwood, yang gaji ketinggian. Kick semua mulai dari ibarat dari nol lah. Dan tahun depan mungkin nggak bagus tapi minimal pondasinya harus kuat. Patternnya harus jelas dan entah itu dengan Ten Hag atau tanpa Ten Hag nggak dulu MU kan bayangin Deadwoodnya nggak bisa dipecat ya, Phil Jones dibayar nggak main-main gitu ya, aduh banyak banget dulu ya banyak pemain yang bapuk tapi kontraknya diperpanjang semua, itu bikin gue heran itu. Sama Martial diperpanjang, Fred diperpanjang, semua diperpanjang. Sekarang dia baru dioperasi pula Martial, udah nggak pernah main, nggak pernah dimainin, sekarang 10 minggu out. Suruh di pergi nggak mau juga. Nggak mau juga. Kalau Maguire ketahuan nggak mau pergi kan, tapi dia ini kan berusaha. Iya. Ini yang kalau Martial udah dikasih kesempatan tapi ya gitu-gitu ya. Mas Riza. Jogging doang, kerja keras aja nggak mau. Ini kan kocak. Ya masih mending Weghorst. Weghorst tiang listrik tapi dia bekerja terus. Iyalah. Iya kan? Sama kemarin yang siapa yang midfielder yang dari Bayern itu keren menurut gue ya, yang tidak diambil oleh MU. Siapa namanya itu, gue sampai lupa tuh. Yang tahun lalu Kimmich. Bukan yang masuk juga baru bagus pinjaman juga. Keren loh itu. Yang main di Leipzig sekarang. Di Leipzig ya. Bagus tuh orang ya. Oke, Coach, Chelsea dong komentar. Baru saja menang 6-1 ya. Dan masuk ke final. Ya. Jadi ya semoga kan mereka sebelumnya menang 3 kali beruntun terus kalah lawan Boro, sekarang menang lagi lawan Boro. Ya. Mereka menunjukkan bahwa ada progres dalam tim ini. Dan seharusnya sih mereka bisa bersaing di 4 besar, walaupun feeling gue mereka nggak masuk 4 besar. Tapi karena startnya udah terlalu jauh ya. Karena startnya udah terlalu jauh. Dan ini harus dilakukan oleh Chelsea, yaitu banyak menang untuk meningkatkan percaya diri. Ya. Tapi Chelsea ini kualitas pemainnya tuh banyak yang sama semua. Nah kemarin ini beberapa pemain cedera udah balik kan. Chilwell sudah main. Kemarin Madueke main, Sterling dicadangin kalau nggak salah. Terus udah banyak yang turun lah. Jadi si Pochettino udah lebih banyak bisa merotasi. Mudrik dimainin, bapuknya minta ampun. Tapi Mudrik kan selalu bapuk. 10 kali main, 12 kali bapuk. Sekali-sekali cetak gol. Tadi jarang banget. Tapi dimainin terus, itu yang bikin gua agak bingung. Cuman ya mungkin European League masih bisa lah untuk Chelsea. Kalau mereka performanya seperti ini. Konsistensi ini yang dibutuhkan sama Chelsea. Ya. Tapi senang aja ya scoringnya tinggi gitu Coach ya. Iya, untuk percaya diri itu penting. Ya. Walaupun lawannya Boro dari Championship Liga 2. Tapi oke lah. Yang penting percaya dirinya pemain Chelsea meningkat. Biar di papan atas lebih seru aja. Chelsea sama MU kan 11-12 sekarang. Sekarang ya. Tanpa disadari. Beda tipis. Iya, beda tipis. Jadi gue berusaha nggak terlalu dipikirin gitu. MU itu lucu dulu ya. Kalau gue nggak nonton menang, Coach. Kalau gue nonton kalah udah dibela-belain. Bangun malam. Kurang ajar. Aduh. Oke, mantau Piala Afrika nggak? Enggak. Piala Afrika. Yang jelas, Onana sampai telat nggak dimainin, ngambek. Match kedua dimainin jelek, kebobolan 2, salah dia. Match ketiga nggak dimainin, Kamerun menang. Jadi yang dimainin itu sepupunya. Kanda kalau nggak salah namanya. Itu sepupunya, kiper juga. Dia dicadangin loh. Kan dia merasa dirinya hebat banget. Kiper Man United. Datang, kalian harus mainkan gue tiap match. Tapi gue hebat juga sama si Rigobert Song.
pelatihnya Kamerun bahwa dia berani mencadangkan Onana. Jadi kalau lu jelek kamu harus dicadangin. Dan Kamerun kayaknya lolos ke round berikutnya. Nggak nonton Piala Afrika. Ada orang bilang Onana sengaja mau ngalah kan dia. Oh nggak tahu juga. Ya supaya cepat balik lagi ke MU. Ternyata lolos. Lolos ya? Lolos. Itu juga di menit-menit terakhir. Oke. Intinya adalah nggak Piala Afrika is very poor. Very poor quality. Yang jago-jago aja bisa nggak jago. Gue nggak ngerti ya. Apakah Tapi kan pemainnya individual kan keren-keren, bro. enggak lah. Sepak bola zaman sekarang you cannot rely on individual. Iya enggak, kan mestinya kan ya ada Salah, ada Mane, ada siapa ya, ada Mane, Salah cedera. Salah cedera lagi. Dua bulan katanya. Cederanya sebulan. Sebulan, cukup parah lah ya. Ya cukup parah. Jadi ya kita lihat apakah dia bisa. Kalau sana Kamerun masuk Mesir masuk final, baru dia mungkin bisa main lagi. Siapa sih Salah? Salah. Ya. Jadi dia balik ke Inggris, recovery. Kalau dia sembuh dan Mesir masuk final contoh, dia balik lagi ke kalau bisa. Cote d'Ivoire kalau bisa. Kalau enggak dia harus recovery. Gitu. Tapi secara overall enggak. Maroko aja bisa menang lawan 10 orang. Kemarin seri. Maroko yang dibilang jago. Gue gak ngerti Piala Afrika. Aduh Piala Afrika enggak banget lah Piala Afrika itu. Gue Maroko kan gue berkali. Empat besarnya Piala Dunia. Iya betul. Wakil dari Afrika. Ya, cuman di sini keteteran juga. Jadi nggak sesolid dulu ya? Ya mungkin 4 besar ini kebetulan juga. Lihat aja Amrabat di MU yang gini aja udah nggak dipakai. Padahal di Maroko kan penting kayak banget. Apa ya? Di Vio Serie A di MU kelihatan mikirnya lambat, actionnya lambat. Jadi dulu kenapa mainnya kayak kesetanan ya? Ziyech. Iya. Ziyech tuh juga sekarang juga main di Galatasaray di Galatasaray kalau nggak salah di Fenerbahce dia lupa. Ziyech juga gitu-gitu aja. Di Galah, di Turki, gitu-gitu aja. Jadi memang kualitas Piala Afrika itu enggak banget. Dibanding Piala Asia? 11-12. 11-12. Ya. Kalau kita bicara Asia ya paling siapa? Jepang, Korea ya? Ya, Australia aja. Australia sekarang kan bukan Australia yang kita kenal zaman Harry Kewell dan lain-lain. Australia ini kan kebanyakan pemain lokal. Iya dulu ada Kewell. Ya. Cukup banyak ya. Gue sih pengen kalau seandainya kita lolos, pengen ketemu Australia. Supaya? Ya, tunjukkan aja kalau kita bisa menang lagi. Lu nggak bikin kesalahan kayak lawan Jepang aja. You can win the game. Australia nggak sehebat itu. Karena Australia ini ya sama lah kalau yang main di Inggris juga klub-klub lokal, klub-klub nggak jelas. Gitu. Nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu. Dulu ada Mark Bosnich selama ikut. Iya. Bosnich dan lain-lain. Brett Emerton kalau siapa itu. Dulu sih masih bagus. Tapi Australia itu juga bukan negara bola lah, Coach. Iya betul. Ya. Betul. Cuman negara bola ya. Cuman mereka sering banyak pemain mereka main di Inggris kan. Ya. Situ berkembang. Dan banyak orang-orang Eropa Timur yang masuk ke sana. Ya. Yang bermain di lokalnya itu. Ya. Lumayan. Belum Viduka. Mark Viduka. Iya, Mark Viduka. Jadi dulu generasi masih oke. Akhirnya gue lihat generasi apa nih. Australia ini enggak banget. Karena di Australia itu yang top footy ya. Rugby. Footy. Gue lebih suka nonton footy. Lu pernah nonton footy? Enggak. Australian football. Kasar banget. Oh iyalah itu pukul-pukulan. Lebih gila dari American football. Iya. Karena dia tanpa protektor. Itu laki banget bro. Iya tapi bener-bener kasar banget. Iya tapi gue suka. Keren. Strateginya gitu-gitu. Gue gak ngerti lah. Namanya footy. Gue nonton. Gue gak menarik main kayak yang Saint terlalu Kilda. kasar gitu. Gak menarik gue. Gak tertarik. Main pakai otak bukan otot. Itu otak juga bro. Tiki-taka. Tiki-taka. Oke, Inter akhirnya juara Coach. Ya. Mengalahkan Napoli ya. Super Copa ya. Ya Super Copa. Ya. Inter lagi ya gue bilang sih lagi bagus ya. Konsisten lah. Lagi konsisten ya. Di Liga juga kan? Di Liga juga dan persaing kan praktis cuma sama Juve aja. Ya. Dan Napoli ya musim ini masih kesulitan dengan si Rudi Garcia diganti, Walter Massari masuk.
ya gitu-gitu aja. Feeling gue juga nggak lama lagi masuk pelatih ketiga, katanya Conte, tapi nggak tahu juga cocok atau nggak dengan Conte. Mungkin Mourinho belum dapat job juga, katanya ditawar di Arab, terus dia bilang nggak, gue lagi nggak, itu gosip, gue lagi cari, lagi cooling down dulu lah, lagi cari opsi yang terbaik. Tapi kalau gue bilang sih dia nggak akan dapat klub besar, nggak akan, gue nggak ngelihat klub besar, nggak ada alasan untuk ambil dia, karena dia di 4-5 tahun terakhir nggak perform sama sekali. Mahalnya iya. Ya, mahal doang. Mungkin dia ngangkat image klub lo, iya. Branding iya. Tapi kalau dari sisi teknis ya nggak banget lah. Di Spurs saja dipecat. Kalau ada pelatih yang dipecat pegang Tottenham Hotspur, itu tercoreng banget sih lu. Lu mau juara Champions League berapa kali, tapi lu dipecat di Spurs lu. Klub yang nggak pernah menang apa-apa lu bisa dipecat. Iya dong. Iya kan? Klub menang apa sekarang? Spurs itu nggak pernah menang apa-apa kan? Dan lu masih bisa dipecat, ya. Something wrong with you. Diambil Roma lagi, Roma yang nyesel juga kan ambil Mourinho. Dipecat lagi. Walaupun fansnya banyak yang belain ya. Fans kardus tahun cuman trofi. Gitu. Jadi untuk gue sih sangat like. Dan gue bilang sih dia cocok untuk main di Arab. Arab kan butuh branding. Ya. Sekarang Henderson cabut, itu kan mukanya tercoreng. Ke Ajax pula. Bukan ke Real Madrid atau ke Barca. Iya kan? Iya. Ke Ajax. Dan ini banyak ya, Rafinya udah mulai nggak happy. Dan ya? mulai suara itu kan tercoreng. Nah, dia butuh, Arab butuh sosok lagi untuk bisa ngangkat image-nya. Ya Mourinho itu orang paling cocok. Sancho sama siapa Coach lagi ditawar Arab juga ya? Ya harus Arab semua ditawar. Osimhen ditawar berapa? 150 kalau nggak salah, lebih di atas harganya yang dia mau. Yang diminta Napoli minta 130. Oh nggak usah, gue kasih lu 150, kan kampret. Dalam arti ya mereka seperti yang gue bilang, gue nggak ngelihat Arab ini setelah Piala Dunia 2034 mereka masih invest di bola. Feeling gue sampai ini bagian dari mengembangkan pariwisata Arab ya, betul. Yang udah keluar dari petrodolar, ya, dan kemudian mereka membentuk pariwisata, mereka mau bikin, semua dibikin, semua bikin semua yang keren-keren, ya. Turnamen tenis, golf, konser musik, fashion boxing, show, semua dibawa ke Arab. Coach, gue dengar ada berita Mike Tyson meninggal di Indonesia, di NTT ya. Siapa sih bilang? Iya. Mike Tyson? Iya. Yang meninggal? Ditabrak mobil di NTT tadi. Benar nggak sih ceritanya? Enggak lah. Dari tadi siang. Nggak pernah dengar. Lo lihat di detik.com. Gue nggak percaya Detik. Lo jadinya apa jam lo percaya? Gue Twitter. Dari suara.com. Betul. Iya. Tewas ditabrak polisi di sana. Ditabrak polisi di NTT. Ngapain Mike Tyson di sana gitu? Kenapa dia ditabrak? Enggak mungkin namanya Mike Tyson, bukan Mike Tyson yang kita kenal. Mungkin lah ya. Kan ada itu, orang-orang kita kan suka kasih nama-nama gituan. Enggak lah, ini enggak ada. Gue denger dia cerita dia ke Indonesia aja nggak ada. Ya, enggak lah. Kita cek lah. Wong, ada siapa kemarin gue harus bikin video buat temen namanya tahu siapa? Zinedine Zidane. Oh iyalah, kalau itu kan dikasih nama, dan bisa aja namanya Mike Tyson. Mungkin namanya Mike Tyson ditabrak, tapi bukan Mike Tyson yang kita kenal. Iya, Bang. Yang tahu. Bukan. Iya. Orang NTT aja namanya Mike Tyson. Oke. Tipu. Tapi jadi berita ya. Iya. Kemarin gue lihat ada caleg, tahu namanya siapa? Dono Kasino Indro. Nah, kayak begitu tuh. Iya. Ada yang namanya Tuhan, bro. Iya. Baik, jadi ngomong ini closing yang ngaco juga, tapi nggak apa-apa lah. Nggak usah serius-serius amat. Ini tahun politik, bulan politik, tinggal sebulan lagi. Ya, happy. Game-game bola lagi bagus, Piala Afrika lagi main, Asia lagi main, Liga Inggris lagi hot, dan pemimpin-pemimpin FA Cup. Dan lihat pemimpin klasemen di Eropa semuanya berubah, bukan juara bertahan. Ya, betul gitu kan? Sekarang di Bundes, Leverkusen. Di Inggris Liverpool.
nanti digeser Liverpool. Di Spanyol Madrid. Girona dong. Oh ya Girona. Girona. Ya, Girona. Iya, cuman PSG yang bertahan. PSG nggak ada lawan. Girona ntar juga kegeser. Madrid juara gue bilang. Iya. Di Itali Dan gua harap Xavi bukan Napoli. dipecat. Apa? Xavi dipecat. Xavi dipecat dan Arsenal juara. Ya. Mimpi kali. Dan Inter nggak perlu juara, tapi Inter harus di atas Milan biar gue menang taruhan sama Oki. Taruh lagi. Jangan pernah taruh sama Koci. Dia tuh kalau ngeramal gol suka meleset. Kalau yang menang kalah aja dia pasti menang. Oke. Ini orang lagi sangat beruntung banget lah. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan dalam topik-topik yang baru. Kita berharap ada drama-drama. Mestinya akan menarik ya Koci karena ini penutupan window transfer di Liga Inggris. Kita akan lihat. Biasanya di hari-hari terakhir, menit-menit terakhir akan terjadi transfer-transfer yang kadang-kadang tidak diduga sama sekali ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Baik.